Oke, lanjut, sorry. Manggilnya teman-teman aja ya, so lihat-lihat dari sini dari mahasiswa Unpas ya paling, RN mau ngenalin dulu diri, nama saya Rehanova, ya biasa dipanggil RN, saya juga, dipercaya sama Kang Hardi buat nge-share, pemahaman saya aja ya gitu, sedikit ilmu yang saya paham gitu, buat teman-teman semua gitu. Kebetulan, saya ini dari timnya Fresco langsung, tim digital marketing dan ini, admin marketplace juga, begitu. Nah, buat teman-teman, paling RN nggak akan lama-lama, paling RN langsung ini aja ya, share buat materinya. Yang pertama, RN mau ngejelasin soal, pemilihan nama dan toko. Nah, jadi, buat pemilihan nama dan toko ini, menurut RN ya, yang setahu RN dan RN jalankan ini, maksimal tuh 3 suku kata dan mudah diingat gitu. Maksudnya apa sih teman-teman? Jadi, maksudnya gini, kalau teman-teman mau buka online shop atau, bisnis online gitu ya, maupun bisnis apapun, semaksimal mungkin, mem-branding 3 suku kata gitu. Karena apa sih, 3 suku kata ini sangat penentuan, sangat krusial gitu soalkan. Karena mudah diingat juga gitu. Contohnya seperti ini deh, kayak McD, KFC, Emina, Wardah, Fresco, BMW, Honda, dan lain-lainnya gitu. Nah, kenapa sih banyak-banyak brand besar, mereka nih, maksimal aja di 3 suku kata gitu. Memang nggak semua, cuman rata-ratanya buat brand-brand besar ini gitu, memiliki gitu, buat nama brand ini 3 suku kata. Nah, kenapa? Karena yang mudah diingat ini gitu. Nah, jadi RN sarankan buat teman-teman yang mau buka bisnis online atau online yang lain apa, bisnis yang lainnya, Eren saranin buat memakai nama 3 suku kata, begitu. Nah, terus tidak terlalu banyak tanda baca gitu, karena, sepengalaman RN gitu, banyak teman-teman RN juga yang membuka bisnis, tapi mereka tuh mem-branding, nama tokonya tuh dengan banyak tanda baca gitu. Contohnya aja kayak gini ya, kayak jual underscore buah underscore Bandung dan titik gitu. Kayak kesannya apa ya gitu, kayak kurang menarik aja gitu dan kebanyakan juga suku katanya gitu. Nah, sebisa mungkin gitu, misal kayak Fresco aja ya yang ini gitu, simple gitu, Fresco ID gitu. Ini cuma 3 suku kata doang, mudah diingat juga begitu. Nah, makanya buat teman-teman, harus diperhatikan buat, nama toko dan ini. Nah, buat pemilihan pewarna logo dan yang tempat mudah diingat juga gitu. Nah, kenapa sih gitu buat brand-brand besar ini dengan pemilihan warna aja gampang diingat sama, konsumen-konsumennya gitu. Diibaratkan seperti McD deh ya, contoh gitu. Kalau misalkan logo McD ini di-blur gitu, tapi tetap aja gitu orang-orang tahu ini tuh bahwa, "Oh, ini McD," gitu. Karena apa sih? Karena mereka sudah ke-branding dengan warnanya McD ini dengan merah dan kuning gitu. KFC ter-branding dengan apa sih? Warna merah dan putihnya dan ada ininya ya, ada logo kakek-kakeknya gitu, si owner-nya. Nah, kenapa sih gitu, buat setiap logo dan warna itu harus diperhatikan ya, karena ini gitu, karena kan kita mau menjual sesuatu barang ataupun apa ya, ke konsumen gitu. Jadi kalau kita nggak branding diri kita atau bisnis kita, ya percuma aja gitu. Konsumen mau mengingat kita seperti apa gitu. Nah, makanya sebelum menjalankan bisnis tuh, ya kita harus perhatikan itu gitu. Bisnis kita tuh mau diperhatikan seperti apa, mau dilihat orang seperti apa, begitu. Nah, makanya RN saranin, nama dan ini warna logo toko ini harus diperhatikan gitu. Dan kita juga harus tahu gitu, background bisnis kita tuh mau dibawa seperti apa dan mau sebagai gimana gitu buat ke depannya, begitu. Terus, buat ini, usahakan juga, pilih nama yang mewakilkan produk yang kita jual gitu. Misalkan kita mau ngejual tas gitu, ya contoh aja kayak gini ya, Ellen juga kebetulan punya bisnis online juga ya, di Instagram boleh di-follow juga lavi.id ya gitu. Nah, contoh aja kayak gini ya, Freshgo gitu. Freshgo tuh kayak menandakan suatu barang-barang yang fresh gitu. Barang yang fresh diibaratkan seperti buah, sayuran, dan lain-lain gitu. Makanya, sudah mewakilkan gitu, dan cocok juga buat di-branding gitu sebagai nama. Untuk fluffy bakes, makeover gitu buat yang cewek-cewek yang sering make up ya, Le Mineral gitu. Le Mineral tuh, ini ya, tersudutkan ke minuman gitu ya, gitu. Saingannya Aqua lah, sekarang banyak konsumen yang sudah mulai mengingat gitu. Le Mineral tuh, ini, brand yang besar gitu.
sudah bisa menjadi pesaingnya Aqua gitu. Rata-rata sekarang orang udah nggak nyebutnya minum apapun, minumnya Aqua gitu. Ada yang sebagian nyebutnya Le Mineral gitu. Nah, makanya kita juga usahakan pemilihan namanya mewakilkan produk yang kita jual, begitu. Dan konsisten, maksudnya konsisten itu apa sih? Setiap kanal yang kita jual atau yang kita gunakan, mau di marketplace atau kanal online lainnya, namanya semua harus mirip gitu. Memang nggak apa-apa gitu, nggak mirip juga, cuman beda-beda dikit aja gitu. Contohnya kayak Fresco aja ya gitu, buat website-nya ini fresco.id, buat Shopee-nya fresco.indonesia, buat Tokopedia-nya Fresco Indonesia, buat beli-belinya Fresco Indonesia, dan buat Grabmart-nya fresco.id. Oh iya, RN lupa juga masukin IG-nya ya gitu. Buat IG-nya aja ini namanya fresco.indonesia gitu. Boleh teman-teman follow juga ya gitu. Barangkali ada yang mau kepo dengan ininya ya, konten-konten dan lain-lainnya begitu. Bagaimana sih strategi jualan di Shopee yang bisa laris manis gitu untuk buat teman-teman gitu yang mau melakukannya gitu. Nah, coba teman-teman perhatiin gitu sebelum teman-teman mau memulai bisnis gitu. RN selalu inilah memiliki prinsip konten ini adalah raja gitu, konten is king gitu. Nah, kenapa sih konten ini is king gitu? Ini aja bandingin aja yang kayak gini ya gitu. Buat foto produk aja ya, contohnya gini. Buat foto produk gitu. RN kalau sebagai konsumen nih, buat yang atas sama bawah nih, ini ya, RN lebih menarik yang atas gitu. Kenapa sih gitu? Karena kan kita ininya bisnis online ya gitu. Karena bisnis online ya kita juga sebenarnya jualan foto gitu di online shop tuh gitu. Nah, makanya kita juga harus perhatiin buat konten-kontennya gitu. Dari segi kualitas foto, kontennya mau seperti apa, dan jangan boring juga gitu ya. Nah, makanya teman-teman ini harus perhatiin buat konten gitu. Sebisa mungkin teman-teman perhatiin, lihat kompetitor, seperti apa sih mereka bikin konten, dan teman-teman ubah lagi gitu. Begitu. Jangan sampai kita cuma ngejiplak doang konten kompetitor seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya, nah, RN juga ini ya, apa sih ya, memprinsipkan kita juga harus menjadi unik atau be unik gitu. Kenapa sih harus be unik atau kita juga harus unik dalam berjualan gitu? Karena semakin banyak sisi unik pada bisnis teman-teman, semakin banyak juga pasar yang mengenalnya. Contohnya kayak gini deh, siapa sih teman-teman yang nggak tahu Apple gitu? Nah, mendiang ini ya, menciptakan brand ini dari sebuah garasi ya gitu. Tapi sekarang bisa se-hype gitu di seluruh dunia gitu. Siapa sih yang nggak pakai HP ini gitu? Siapa yang nggak mau juga kan gitu. Dalam setiap tahun ada HP baru aja, teman-teman pasti kayak ngidam-ngidamin gitu HP ini gitu. Apalagi di tahun sekarang kan ada iPhone 13, siapa yang nggak mau sih gitu kan. Begitu. Nah, Apple ini memiliki slogan think different gitu. Kenapa sih gitu? Brand ini berani apa ya? Berpikir beda dari pesaing-pesaingnya kayak Android gitu. Maksudnya dalam kanal Android kan masih banyak gitu ya, ada Samsung, ada Vivo, Lenovo, masih banyak lagi lah kayak Asus gitu kan. Kenapa sih gitu Apple bisa memberanikan diri gitu dalam dalam segi ininya gitu, mereka membuat sendiri gitu, kayak nggak ngikutin di Android gitu. Tetapi kenapa orang-orang malah tertarik gitu? Nah, kalau teman-teman bisa menjadi seperti brand Apple nih ya, Apple nih ini loh, mengukuhkan diri sebagai merek paling berharga di dunia berdasarkan riset Brand Finance Global 500 per 2021 gitu. Buat jumlah valuasi Apple nih tahun ini ya, buat tahun ini aja sampai 263,4 miliar US dollar. US dollar ya teman-teman gitu, bukan rupiah gitu. Kalau rupiah masih bilang dikit lah ya. Gitu. Tapi ini udah sampai US dollar ini gitu 263,4 miliar US dollar gitu, atau sekitar nih kalau dirupiahin 3.702,9 triliun gitu. Siapa sih gitu teman-teman yang nggak mau punya uang gitu ya, punya duit segede ini gitu ya gitu. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman stuck di situ-situ aja gitu, nggak mau menjadi unik, kreatif gitu kan, ya inilah gitu eh, ininya gitu. Jadi buat teman-teman, kalau mau bisnisnya melonjak naik gitu, RN saranin buat menjadi unik lah gitu ya. Gitu, jangan apa ya,
Jangan stuck gitu-gitu aja gitu. Jangan ngikutin kompetitor terus gitu, nggak kreatif gitu kan. Nah, RN saranin buat menjadi lebih unik gitu. Nah, buat menjadi unik tuh coba teman-teman ini oh ya, RN punya 4 pertanyaan buat teman-teman gitu. Teman-teman bisa ini sendiri ya gitu buat diri sendiri gitu. Buat pertanyaan yang ke-1, bagaimana orang bisa kenal dengan produk teman-teman? Nomor 2, bagaimana orang bisa mengingat produk teman-teman? Dan bagaimana orang bisa menemukan produk teman-teman? Dan kenapa orang harus membeli produk teman-teman? 4 pertanyaan ini bisa sebagai pengingat teman-teman gitu, untuk menjadi unik gitu ya. Gitu. Nah, buat RN, sebelum menjalankan bisnis itu, 4 pertanyaan ini harus dipikirkan gitu. Kenapa sih gitu orang-orang harus kenal gitu dengan produk kita, gimana sih orang bisa mengingat produk kita gitu, bagaimana orang bisa menemukan produk kita, atau kenapa sih orang harus membeli produk kita gitu. Ini harus dipikirkan matang-matang gitu. Soalnya kalau nggak dipikirin matang-matang ya bisnis kita ya oke ada penjualan gitu satu dua gitu. Tapi kan bisnisnya mau dibawa sampai kemana gitu. Makanya teman-teman coba jawab sendiri ya gitu buat 4 pertanyaan ini gitu. Nah, lalu Ellen punya strategi juga nih ya buat teman-teman. Maksudnya ini ya strategi dalam marketing online gitu ya, ataupun mau dimanapun ya gitu. Karena setahu RN efek apa sih maksudnya tuh strategi ini udah digunain sama Starbucks gitu. Secara tidak langsung ya gitu di offline store gitu. Mereka udah menduluani memakai ini gitu. Nah, decoy effect gitu. Maksud decoy effect apa sih? Ini adalah teknik psikologi yang berkaitan erat dengan dunia marketing pada penjualan offline ataupun online. Gitu. Contohnya aja kayak gini ya teman-teman. 250 gram anggur harganya 11.900, 500 gram anggur harganya 21.900, dan 1 kilo anggur harganya 43.900. Kalau RN sebagai konsumen sih RN bisa ini ya bisa punya 3 pilihan gitu. Jadi tergantung ini si kondisi teman-teman. Bukannya RN dalam 3 pilihan ini nggak jadi beli ya, malah RN bingung ini mau beli yang mana gitu kan. Tapi terjadilah buat closing gitu kan, ada aja orderan gitu. Jadi teman-teman harus pikirin gitu, gimana sih konsumen bisa terpaksa beli gitu dengan 3 pilihan ini. Gitu. Kalau di Starbucks contohnya kayak gini ya gitu. Pernah sih kan teman-teman gitu kan setiap ke Starbucks gitu kan beli kopi gitu kan ditanya mau yang small, medium atau large gitu kan. Jadi teman-teman bingung gitu, mau yang mana ya gitu buat harganya aja berbandingannya berbanding dikit gitu. Pasti teman-teman kalau punya pemikiran yang hemat gitu ya, yang mau banyak gitu kan, pasti teman-teman ambil yang large gitu karena wah ini minumannya pasti banyak gitu kan. Wadahnya pasti lebih besar, pasti lebih awet lah gitu. Nah, sebenarnya mereka ini menggunakan teknik decoy effect gitu. Sebenarnya teman-teman tertipu lah oleh mereka gitu ya buat terciptanya terjadi closingan gitu maupun itu yang paling kecil maupun sampai yang paling besar begitu. Inilah apa ya kehebatannya decoy effect gitu yang asal teman-teman gak mau beli tapi dipilihin dengan 3 pilihan siapa sih yang nggak bingung gitu siapa sih yang nggak terjadinya ada pembelian seperti itu. Lalu ini kalian menggunakan prinsip adalah konsumen adalah raja gitu. Maksudnya apa sih? Buat teman-teman yang mau buka bisnis online, all shop gitu di Instagram, kalian saranin prinsipin gitu. Buat konsumen ini adalah raja gitu. Kenapa sih gitu? Kalau konsumen teman-teman gitu udah dianggap raja sama teman-teman, ya mereka juga pasti enak dong gitu kan. Maksudnya kayak dimanja gitu. Kalau dimanja pasti mereka juga bisa repeat order, maksudnya bisa order berulang kali gitu. Nah, dengan cara apa sih yang harus diperhatikan? Komunikasi gitu. Karena komunikasi ini adalah kunci dari interaksi antara penjual dengan pembeli gitu. Kalau komunikasi ini tidak ada, ya gimana kita mau ada penjual dengan pembeli gitu, gimana kita mau dipertemukan gitu. Dan kalau komunikasinya kita juga jelek, gimana ada buku penjualan seperti itu. Dan ini kita juga harus menguasai teknik copywriting gitu. Adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Maksudnya kita inginkan tuh seperti barang kita dibeli seperti itu. Contohnya copywriting seperti ini. Nah, ini buat contoh copywriting ya. Nah, ini RN mau kasih perbandingan nih sebelum menggunakan copywriting ya.
Misal, ini yang sebelumnya, jual mobil A gitu contoh ya, misal jual mobil Honda gitu ya. Mobil ini dilengkapi mesin yang memiliki kecepatan maksimum 250 km per jam. Terdapat sound system terbaru dari Dolby Stereo dengan 8 speaker yang tersebar di seluruh kabin mobil. Selain itu mobil ini juga menggunakan cat yang berkualitas tinggi dan jok yang terbuat dari kulit yang lembut dan mewah. Minat hubungi WA sekian 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 sekian. Ini kalau RN sebagai konsumen apa ya, kayak menariknya menarik sih gitu ya. Itu tergantung orangnya lagi menyampaikannya lagi. Tetapi RN bisa lebih tertarik dengan copywriting seperti ini atau dengan teks seperti ini gitu. Ibaratkan di promosi ini seperti inilah gitu. Bayangkan seperti apa rasanya Anda ketika mengendarai mobil yang bisa Anda pacu dengan kecepatan hingga 250 km per jam dan juga sembari mendengarkan musik yang berdentuman tapi telinga Anda dari sound system Dolby Stereo dengan 8 speaker di tiap sisi kabin mobil yang bisa Anda terasa seperti pada konser musik yang Anda idamkan. Anda juga bisa menikmati nyamannya duduk di jok yang terbuat dari kulit yang amat lembut dan nampak mewah sekali. Alami rasa elegan dan keren pada mobil tersebut dengan kilau indahnya cat yang jelas terlihat berkualitas sangat elegan sekali. Jangan sampai Anda lewatkan untuk memiliki mobil A ini gitu. Siap meraungi pengalaman baru yang tak ternilai dengan mobil A ini, hubungi kami sekarang sebelum orang lain yang meraungi pengalaman tak ternilai tersebut. WA sekarang di nomor sekian 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 gitu. Kalau RN sebagai konsumen lebih apa ya? Lebih bisa lebih beli ini gitu dengan kata-kata seperti itu gitu. Jadi kata aja bisa ngaruh buat penjualan gitu. Kalau teman-teman nggak nguasain dalam katanya, ya orang juga akan ini sih gitu, nggak akan tertarik gitu. Balik lagi ke unik gitu, kita juga harus unik dan harus kreatif dan inovatif begitu. Ini ya, buat nomor satu, buat calon pembeli teman-teman seolah-olah mengalami secara real sudah merasakan manfaat produk yang teman-teman jual gitu. Maksudnya gimana sih gitu? Teman-teman juga harus bisa bikin seperti copywriting tadi ya gitu. Memang nggak baik juga dilebih-lebihin gitu ya. Sebisa mungkin ini teman-teman rapiin aja lah gitu. Gitu. Dan teman-teman apa ya? Jangan inilah gitu, jangan malas belajar gitu buat bikin teknik copywriting itu gitu. Harus terus mau belajar gitu karena bisa jadi itu apa ya, bisa menjadi penjualan buat teman-teman gitu, buat di bisnis owner. Dan stimulasi pikiran dengan kata-kata yang melibatkan seluruh indera gitu, indera penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Seperti itu. Dan juga selain itu manfaatkan dan maksimalkan fitur yang tersedia. Maksudnya gimana sih gitu? Buat teman-teman yaitu yang jualan di marketplace gitu. Misalkan contoh, kalian ambil contoh di Shopee aja ya gitu. Nah, RN saranin buat di Shopee gitu, manfaatin ini ya fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee gitu. Contohnya gimana sih gitu? Yang pertama ada diskon. Diskon ini bisa kita permainin loh gitu. Kalau kita misalkan mau untung gede, kita up dulu harganya, baru kita diskonin gitu. Seolah-olah apa sih? Ini diskonnya bisa sampai 50% ya nggak apa-apa gitu. Karena kan buat menarik konsumen. Itu juga kan itu apa ya? Kita inilah ya, menggunakan strategi apapun gitu ya buat berjualan tuh yang penting kita laku ya gitu. Diskon, diskon ini sangat berpengaruh gitu karena kalau RN juga ke mall gitu ya, lihat harga diskon gitu warna putih dan merah gitu ya, misal contohnya kayak di PPJ gitu, kayak gimana kayak tertarik aja gitu ya, kayak pengen beli gitu diskonnya padahal cuma seberapa gitu, tapi kayak pengen beli aja gitu. Karena emang apa ya, bisa memanipulasi pikiran gitu, yang tadinya tidak mau beli malah jadi pengen beli gitu. Nah, terus yang kedua ada campaign. Maksudnya campaign itu apa sih? Kayak event-event di Shopee gitu. Kita juga harus ikutin karena kalau kita berjualan di Shopee gitu, kalau kita nggak ikutin, ya gimana kita mau dibanja sama Shopee, ibaratkan seperti itu. Jadi ibaratkan kalau kita jualan di Shopee itu, kita cuma numpang lapak, ya kita nurut aja gitu sama pelapaknya, atau ibaratkan kita bayar bulanan di lapak itu gitu. Ya kita juga harus nurut sama Shopee gitu. Kita juga ikutin tuh event-eventnya gitu. Kalau kita nurut, ya percuma gitu. Gimana kita mau dibanja sama Shopee gitu kan gitu. Nah, terus ada Shopee Feed. Nah, karena kan Shopee juga sekarang udah ada ini ya gitu, fitur kayak Instagram gitu. Kita juga harus sering aktif lah gitu. Soalnya kalau teman-teman nggak aktif ya gimana orang mau tahu teman-teman gitu kan. Terus update story-nya di Shopee, Shopee Live-nya juga gitu. Manfaatin tiga
nomor 3 sampai nomor 5 gitu di fitur ini tuh gitu. Soalnya kalau teman-teman gitu nggak maksimalin, nggak manfaatin fitur ini, ya sama aja bohong gitu. Teman-teman kayak toko mati lah ibaratnya gitu. Kalau teman-teman nggak gunain poin 3 sampai poin 5 ini gitu. Nah, buat yang nomor 6 nih opsional ya gitu. Ada yang mau ads gitu ya. Soalnya Shopee juga ini memiliki fitur beriklan gitu. Tetapi ya kita juga ini mengeluarkan uang gitu. Nah, buat Ads ini emang berbayar ya, kita harus minin modal dulu. Tapi nggak asal juga ya buat mainin Ads ini gitu. Karena kita beriklan pun harus belajar dulu gitu. Gimana sih caranya buat tahu algoritmanya, gimana caranya produk kita paling teratas, paling terlaris gitu. Kita juga harus mempelajari itu gitu. Memang Ads ini RN udah belajar kemana-mana ya gitu. Alhamdulillah gitu. Dulu juga RN pernah mencetak omset di online shop RN dulu sampai 30 gitu. Buat di Shopee aja ya gitu. Jadi fitur Ads ini sangat bagus lah kalau dimanfaatkan dan dimaksimalkan sama teman-teman. Mau belajar ke sana sini gitu. Gitu. Terus yang nomor 7 ini sosial media. Nah, teman-teman buat yang jualan di bisnis online, kalau teman-teman nggak gunain kanal sosial media sebagai cara teman-teman mengambil hati atau mengambil konsumen gitu, menarik konsumen ke online shop teman-teman, ya percuma aja gitu. Karena memang pasarnya teman-teman tuh ada di sosial media. Tapi teman-teman ingat ya, sosial ini bukan wadah buat berjualan gitu. Sosial media ya ini as interaction gitu. Ya kita aja cuman interaksi aja, interaksi antar jauh dari jarak jauh gitu. Jangan jadiin atau kita bermindset sosial media ini sebagai wadah jualan gitu. Kalau teman-teman sebagai seperti itu, ya salah juga gitu. Mungkin RM bukan bilang salah ya, kayak kurang tepat aja gitu. Sosial media dipakai buat berjualan. Nah, buat sosial media kita sebagai interaksi aja antar konsumen gitu. Gimana sih caranya kita menarik konsumen di Instagram ini, menarik ke online shop kita gitu, ibaratkan ke Shopee gitu. Gimana sih caranya gitu. Contohnya nih ya, kayak brand-brand ini juga ada Fresco.Indonesia ya, boleh di-follow teman-teman IG-nya, terus Shopee-nya juga nanti boleh di-follow. Ini RN yang ini ya, RN tampilin brand-brand yang RN salut gitu ya buat cara penyampaian kepada konsumennya. Yang ini nih ada rukas.co, ini keren banget sih menurut RN dalam penyampaian ke konsumennya gitu. Karena apa? Mereka ini membuat brand yang limited. Jadi per season gitu. Kalau season ini udah nggak ada, ya udah barang seterusnya nggak akan ada. Jadi sistemnya para rebut gitu. Jadi ibaratkan kita tuh di mindset, wah kalau kita nggak dapat barang ini bahaya juga gitu. Dan bisa jadi wadah bisnis juga buat yang teman-teman mengandalkan produk yang per season. Soalnya gini, orang-orang buat ya ini barang yang limited edition pasti orang-orang tuh mengambil banyak gitu. Katakan misal sampai 10 pieces, lumayan juga kan untung ke kita gitu. Kita dapat penjualan. Nah, buat ini orang yang ambil 10 pieces ini juga bisa jadi bisnis lagi. Sama mereka pasti dicuanin lagi gitu. Setahu RN seperti itu ya gitu, karena memang banyak gitu orang-orang yang karena barangnya limited susah didapat, mereka beli banyak, mereka jual lagi. Ya ibaratkan sebagai reseller kita gitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga gitu, bisnis ini juga harus dikembangin network-nya gitu. Karena kalau nggak dikembangin, ya kita capek sendiri aja gitu, kayak kita perang perang aja terus sendiri gitu, nggak ada anggotanya gitu. Ya capek sendiri, nanti kita juga lama-lama bakal mati sendiri gitu ya. Itu kalau kitanya nggak akan kuat gitu. Nah, gimana sih caranya bisnis kita kuat dan tahan lama gitu ya? Ya kita juga harus punya tim lah gitu. Kita juga bangun reseller gitu. Terus ada Erigo juga. Erigo nih banyak kan mulai sekarang nih. Erigo di mana? Erigo di mana? Nah, membuka cabang. Nah, gimana sih caranya kita membuka cabang gitu. Supaya memperkuat fondasi bisnis kita gitu. Kalau kita buka satu doang ya cuma aja gitu. Terus kayak Mangkokku gitu. Ini brandnya ini ya, kalau nggak salah Arnold Purnomo, terus sama anaknya Presiden Jokowi ya gitu, Kaisang. Nah, anaknya Presiden aja sampai yang buka ini loh gitu di Instagram, di sosial media, memanfaatkan fitur sosial media, tapi bukan sebagai wadah jualan, sebagai interaksi itu yang Eren lihat dengan konten-kontennya gitu. Jangan sampai teman-teman sosial media ini buat ini ya buat jualan, karena lebih baik buat interaksi aja gitu kepada konsumen. Karena sebagai yang Eren tahu, buat cara jualan tuh ada dua cara ya, ada soft selling, ada hard selling gitu. Kalau soft selling ini kita berjualan secara halus, ibaratnya kayak promosi aja gitu, kita
nampilin testimoni gitu, kita nggak jualan gitu, cepat beli gitu, barang ini cuma sekian sekian sekian, itu dimasuknya hard selling gitu. Nah, kalau teman-teman mau soft selling, ya kita udah aja misal konten testimoni atau tampilin, misalnya contohnya di Erigo nih ya, ada foto influence gitu yang ini foto produk mereka, udah aja fotoin gitu. Siapa sih yang nggak tertarik gitu? Itu ibaratkan soft selling gitu. Buat interaksi kepada konsumen kita seperti itu. Nah, buat teman-teman inilah RN ini ya, RN kasih tahu gitu. Kalau teman-teman jangan pelajari lah teknik itu gitu. Karena kalau teman-teman menguasai teknik yang RN kasih tahu kayak jualan ini ya, yang tadi RN sharing gitu. Nah, bisa jadi buat jualan teman-teman, bisnis teman-teman, atau hubungan teman-teman dengan orang lain atau dengan konsumen ini bisa mengalami peningkatan secara drastis gitu. Maksudnya gimana sih gitu? Kalau teman-teman gitu nggak apa ya, nggak pelajarin tuh nyesal juga loh gitu, karena apa sih, ini udah pernah dirasain RN dan sekarang juga RN lagi ngejalanin di Resdo nih, dan terasa gitu buat sebulan sekarang aja omset alhamdulillah bisa ini gitu ya, bisa hampir 10 juta gitu ya buat option di bulan ini dari Shopee gitu, dari marketplace dan lainnya juga gitu. Ya buat teman-teman jangan salahin RN ya gitu. Kalau teman-teman tetap nekat pelajarin dan ternyata itu semua terjadi gitu, bisa peningkatannya secara drastis gitu ya. Ya semoga buat bisnis teman, jualan teman-teman, RN doakan bisa ada peningkatan juga secara drastis ya, amin ya robbal alamin. Nah, ini buat ini ya sekedar info aja gitu. Ini buat Shopee-nya Freshgo tadi udah di-share juga sama Kang Hardi ya. Ini Shopee yang kemarin gitu. Nah, ini udah ada ini ya gitu. Buat pengikutnya baru 136, memang belum ini ya gitu karena RN juga di sini sebagai magang gitu ya. RN RN hanya mengurusi aja marketplace yang Fresco ada gitu. Buat penilaiannya ada bintang 5 all gitu, nggak pernah ada konsumen yang kecewa karena RN mengandalkan prinsip konsumen adalah raja gitu. Ya, alhamdulillah konsumen-konsumen ini pada ini ya memberikan bintang 5 juga, dan Fresco ini sebenarnya Shopee ini jalan lagi baru 3 bulan ke belakang gitu, dan alhamdulillah gitu omsetnya bisa meningkat secara drastis gitu. Ini baru jualan buah aja gitu ya, buat teman-teman yang mau jualan apa kayak misal baju gitu dan mau mengambil margin yang besar, ya itu mah terserah teman-teman, ya itu bisnis teman-teman, dan ya silakan aja mau dipakai teknik yang Eren tadi sharing atau enggak juga mah enggak gitu. Ya kalau dipakai alhamdulillah gitu, yang enggak dipakai juga syukur juga nggak apa-apa gitu. Semoga bisa bermanfaat buat yang lain. Sekian dan terima kasih dari RN, dan RN buka buat open sesi tanya jawab. Terima kasih Kang Hardi. Boleh Iya, dilanjut. sama-sama RN. Terima kasih juga ya. Nah, Ya, ini Kak Ari mau sama-sama. mempraktekkan ilmu yang RN sharing tadi, bahwa harus ada limit gitu ya. Jadi Kak Ari bakal buka sesi tanya jawabnya nggak akan banyak-banyak. Ya, Kak Ari mau buka sesi tanya jawab cuman untuk satu orang yang beruntung aja. Oke, Kak Ari kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya mengenai yang tadi dijelaskan sama RN gitu ya. Sebelum nanti kita bakal lanjut setelah ini, Kak Hardi mau dengar cerita dari bisnisnya masing-masing teman-teman ya. Nah, nanti mungkin mekanismenya teman-teman bakal cerita singkat aja, mungkin sekitar 5 menit maksimal. Terus kalau boleh nanti RN boleh juga kasih pertanyaan ya, pertanyaan atau feedback ya. Siap, siap. Karena teman-teman tadi kan udah belajar ya, nih kesimpulan ya, sedikit kesimpulan yang disampaikan RN tadi. Yang pertama, gimana caranya membuat merek itu tidak lebih dari 3 suku kata. Yang kedua, penamaan yang sama di berbagai channel digital. Kemudian, poin yang ketiga adalah content is king dengan konsep konten yang menarik. Ya, nomor 4 di cow effect, copywriting, dan kita juga melihat Instagram referensi. Nah, teman-teman ingat kan di PowerPoint-nya yang teman-teman buat itu ada Instagram referensi sesuai dengan bidang bisnisnya kita, gitu ya. Oke, sebelum nanti teman-teman presentasi, ya mungkin 5 menit aja, silakan Kak Hari buka satu sesi pertanyaan. Kak Hari mau cek
cek dulu nih, teman-teman di sini nggak ada yang open cam, nggak apa-apa karena memang nggak diwajibin ya. Pertama di sini kalian lihat ada Nabila, ada Intan, ada Helmi, ada Irfan, ada Lulu, Siva, Sinta, Anasya, ya, Hilman, Fitri, Putri, Gilang, Kiki, Dias, Devina, Toga, Alka, Regi, Ervina, Wana, dia gitu. Oke, berarti udah hadir ya semuanya ya teman-teman ya. Nah, eh, biasanya Alka nih suka nanya atau Toga. Kalau nggak ada berarti langsung ya. Benar nggak ada yang nanya nih? Siap. Oh, berarti mungkin udah siap untuk ceritain bisnisnya. Oke, Saya Kang, itu mau nanyain Kang. tuh kan baru muncul ya. Biasa nih hal kamu belakangan. Boleh, silakan. Ini konten kreator kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ya, bertanya, waalaikumsalam. Kang Hardi, Kang RN, siapa Kang RN ya? Kang. Ya, Izin bertanya Kang, jadi itu perusahaan yang Freshgo itu Akang miliki sendiri? oh Akan ya, akan miliki sendiri itu ya? ya maksudnya ada pertanyaan lagi gitu Ya, maksudnya atau gimana cara ngejalanin semua yang tadi Akang jelasin teh? Kalau mungkin saya tanggapi ya, Ya. kalau lihat dari hal-hal yang besar, saya berpikir tadi, aduh, kalau lihat Akang gitu ya ngejalanin itu perusahaan apa sih perusahaan kayak yang Erigo itu kan perusahaan-perusahaan gede ya. Ada nggak yang perusahaan-perusahaan yang benar-benar kecil gitu, tapi dia teh muncul buat berkembang gitu. Jadi Erigo kan itu udah terkenal ya, tapi ini teh kita teh bingung teh, kita kan mau bikin sebuah perusahaan kecil-kecilan gitu. Ada nggak perusahaan, contohnya perusahaan yang kecil yang baru sekarang mekar gitu kan? oh iya siap. Ya, jadi kalau misalkan kalau tanggapan saya dikasih Erigo gitu, mikirnya, waduh, Erigo yang udah brand gede gitu. Cuman ini saya pengen yang kecil-kecil, tahap-tahap kecil. Kalau misalkan perusahaan kecil saya harus, bukan dipaksa ya, harus di mindset buat menuju ke kayak contoh Erigo atau yang Fresco yang udah maklum udah gede gitu. Saya udah pikirnya, wah, saya punya tim, wah harus gini-gini. Cuman ada nggak ya perusahaan yang kecil yang baru mekar gitu? Siap Kang, Eren jawab ya. Ya, terima kasih Siap, Kang. terima kasih banyak buat pertanyaannya Kang Alka ya. Nah, jadi buat Fresco ini kebetulan Eren sebagai magang ya, Eren juga bukan RN ownernya tuh ada namanya Pak Anton, itu sebagai CEO dan founder juga dari Fresco. Dan RN kalau di Fresco ini sebagai tim digital marketing dan admin juga ya gitu. Jadi perusahaan ini punyanya Pak Anton gitu. Nah jadi kalau RN di Fresco ini sebagai magangnya gitu. RN baru magang aja di sini. Nah tetapi buat contoh-contohnya gitu ya. Kira saya teh Akang ownernya. Oh, Aduh. belum, bukan ownernya. Saya sebagai timnya aja, tim dari Fresco gitu. Nah, tapi buat contoh kecilnya aja ya, yang, oh ya maaf Kang, buat Akang pengennya ke arah mana gitu. Eren pengen tahu dulu Akang misalkan mau punya perusahaan gitu, perusahaannya contohnya apa gitu. Lebih ke apa ya? Makanan sama makanan. Saya teh kan makanan masih ini mah bercerita sedikit ya Kang ya. Ya. Makanan dulu sih emang saya dari zaman SMP, SMA dulu sempat jualan. Itu kan jualannya belum nggak nyampe ke marketplace gitu. Jualannya ya saya bikin sendiri, saya titip di warung, kayak sistem konsinyasi lah. Iya. Nah, kebetulan saya sekarang alhamdulillah bergabung sama Klorin, sama yang lain dapat ilmu. Nah, saya teh pengen kayak yang Akang pegang kayak itu, kayak apa Fresco tuh. Akang kan bikin konten sendiri tuh digital marketingnya, timnya gitu ya. Nah, saya teh pengen mulai melakukan itu dari titik mana gitu. Bingung soalnya saya kan dari bahan udah ada sekarang. Cuman saya teh mau memperkenalkan produk saya teh harusnya titiknya dari mana gitu. Oh iya siap. Ya, bingung gitu. Terima kasih Kang.
Siap, sama-sama. Contohnya kayak bisnis RN aja ya, itu sebenarnya masih RN pending buat bisnis ini. Yang tadi RN ini kan namanya lavie.id. Nah, jadi Lavi ini berkembang di bisnis tas ya atau fashion wanita gitu. Nah, buat Lavi ini RN kembangin awal yang tadi RN sharing gitu dari pemilihan nama, branding dan yang lain-lain gitu. Nah, tetapi buat gimana sih cara orang-orang tahu dengan brand kita? Ya kita awalnya minta promote ke teman dulu aja gitu. Ibaratkan kayak tolong dong promosiin gitu ini apa online shop saya gitu. Nah, nanti saya kasih testimoni gitu atau enggak saya bisa tadi Akang Alka gitu ya jualan di makanan ya kasih aja gitu makanan kita jangan mau rugi gitu buat ini buat apa ya buat naikin bisnis kita gitu soalnya apa sih gitu ya itu juga toh berbanding balik lagi ke kita gitu karena ya namanya makanan ya kan kalau orang nggak nyobain dulu makanan kita ya nggak bakal tahu gitu percuma aja gitu minta promote gitu minta beli si orang tersebut tanpa dikasih testimoni gitu. Ibaratkan kayak dikasih testi dulu lah gitu gimana sih rasanya gitu nah kalau RN di bidang makanan ya seperti itu sih gitu lebih baik mending kasih testi dulu kita keluarin modal gitu nggak salah gitu kita ngeluarin modal gitu jangan mau rugi lah buat bisnis kita namanya juga bisnis gitu kan pasti ada untung atau rugi gitu toh berbanding balik lagi kita gitu RN buat bisnis makanan di TikTok pernah lihat gitu ya ada dessert gitu di Surabaya mereka membuka offline store tetapi mereka menggunakan teknik ini meramaikan toko tersebut dengan orang-orang terdekatnya gitu disuruh parkir di sana gitu disuruh ngantri gitu dan kayak ini aduh kalau di apa ya oleh-oleh Bali ada itu yang gede itu ini RN lupa buat namanya nah beliau juga pernah menggunakan teknik tersebut gitu jadi buat orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang mau parkir parkir aja di depan tokonya gitu supaya ngeramain gitu dan banyak yang ngantri juga nah itu juga sebagai teknik juga ya buat di jalan offline gitu nah makanya buat Akang kalau mau coba mulai ya minta minta promote aja ke teman-temannya dulu gitu ke teman terdekat gitu nggak salah kok gitu kalau kita minta promosiin ke teman terdekat yang penting kita nggak usah malu aja buat minta promonya gitu gitu dan jangan lupa gitu kalau mau minta promote ya kita juga harus berbanding juga gitu harus beri juga gitu karena kan ya kali kita minta promote gratis-gratisan doang masa bisnis mau gratis-gratis terus sih gitu nggak mau bakar uang gitu ibaratkan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Kang N. Ya Mantap, sama-sama. mantap. Oke, RN, terima kasih ya sudah menjawab. Alka juga terima kasih atas Sama-sama, Kang. pertanyaannya. Ya, Selamat. nah slotnya karena cuma satu, ya berarti cuma buat Alka pertanyaannya ya. Nah, oke, berarti kita lanjut nih ya. Kang Hari kasih waktu 10 detik untuk teman-teman acungkan tangan dan acungkan tangan, ya raise hand, atau langsung Kak, saya bersedia mau ceritain tentang bisnis saya. Sebelum nanti Kang Hardi yang minta ke teman-teman. Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Oke. Berarti sama Kang Hardi akan langsung diminta ya. Yang pertama, Kang Hardi bakal kasih waktu durasi 5 menit aja nih ya, 5 menit untuk ceritain tentang bisnisnya. Ya, ceritainnya kayak gini teman-teman. Karena semuanya ini kan anak teman-teman magang ya, dan kita belajar sama-sama gitu ya. Jadi kita ceritanya nggak hanya yang manis-manisnya aja gitu. Bahkan sebenarnya Fresco itu pun sebenarnya bisnis yang baru gitu ya, baru 2 tahun ya sebenarnya. Dan Shopee yang tadi dipegang sama RN sebagai tim yang ada di digital marketing itu belum sampai 3 bulan, gitu kan. Jadi benar-benar masih baru. Dan kalau tadi menyambung pertanyaan Alka tadi gimana cara memulainya, teman-teman itu kan ada 2 case nanti ya. Case yang pertama teman-teman punya bisnis sendiri, yang kedua adalah teman-teman bakal nanti masuk ke dalam tim digital marketing juga gitu ya, yang nanti tim project gitu. Nah, memulainya gimana? Ya kalau jawaban dari Kang Hardi adalah memulai dengan mengkonsep dulu ya, konsep bisnisnya teman-teman yang udah teman-teman buat di PowerPoint. Nah, itu salah satunya. Terus juga konsep untuk yang sosial medianya. Oke. Jadi step by step kita akan pelajarin ya, karena teman-teman kan magang masih berapa bulan lagi. Jadi step by step aja ya, sabar aja, insya Allah ilmunya akan tersampaikan.
Oke, Kak Ari kasih kesempatan sesuai dengan yang Kak Ari udah review dari PowerPoint-nya teman-teman, ya. Kak Ari minta ke 3 orang di sini, ya. Yang pertama itu Nabila, ya, owner dari Abon Sapi Teens, gitu ya. Teens, ya benar nggak ya? Teens atau Teens, ya itu nggak tahu mungkin dari kakaknya, nama orang tua, mungkin atau dari keluarga, nanti sama Nabila dijelasin ya. Yang kedua ada Arnasya, ya, brandnya adalah Selera Kita. Dan yang ketiga adalah dari Siva Aulia, nama brandnya, ini Kak Hari nggak tahu bacanya gimana, nanti tolong jelasin, Kiranci atau Kuirencia. Nah, nanti dijelasin sama Sivanya langsung. Oke, langsung aja Kak Hari kasih kesempatan ke yang pertama Nabila, dan teman-teman yang lainnya coba disimak, didengerin ya. Gimana cara Nabila menjelaskan itu nanti yang teman-teman akan jelaskan di sesi selanjutnya gitu ya. Oke, RN boleh kasih ke Nabila untuk share screen-nya. Oh, ke Caca aja, Pak. Kak, maaf, Arnesya. Soalnya Oh, di share-nya Ke sama siapa, Kak Pak? Dika. ke Arnasya. Arnes. Oh, bentar ya, Kang. Bila jangan Kang, gemeteran gitu, silakan. Bila. Ke Kalian mah godain aja ya. Arnas ya, udah dikasihin. Siap, silahkan Kari kasih waktu 5 menit, maksimal 10 menit ya, diceritain tentang bisnisnya dan ya segala macamnya ya, mungkin tantangannya seperti apa, konsepnya seperti apa gitu, buat inspirasi ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kang Hardi untuk kesempatan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya mempunyai brand usaha yang bernama Abon Sapi Teens. Nah, Abon Sapi Teens ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu olahan yang berbahan dasar daging sapi. Target pasar kami, target pasar Abon Sapi Teens itu yaitu lebih ke orang tua dan ibu-ibu yang mempunyai mobilitas tinggi, yang tidak mempunyai waktu untuk, apa ya, waktu untuk masak ataupun ada kesibukan di luar yang tidak memungkinkan untuk, ibu tersebut untuk masak. Nah, target wilayah pasar kami itu yaitu Kota Bandung dan luar Bandung. Nah, gimana sih awal terbentuk Abon Sapi Teens itu? Abon Sapi Teens itu terbentuk pada tahun 2017 tepatnya, tetapi Abon Sapi Teens itu udah ada sejak tahun 80-an. Jadi usaha ini tuh usaha turun-menurun yang awalnya dari nenek saya dan sekarang tuh diterusin oleh orang tua saya. Namun kami memberikan inovasi terbaru seperti merubah secara packaging, terus merubah secara peralatannya yang awalnya packagingnya hanya plastik biasa, kami rubah menjadi menjadi kemasan yang lebih menarik gitu, yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk alat-alat produksinya pun kami rubah yang awalnya menggunakan penggorengan biasa, terus secara pengemasannya juga menggunakan pengemasan biasa gitu yang buat merapatkan kemasannya, terus secara pengeringan minyaknya pun awalnya menggunakan mesin biasa, sekarang udah mempunyai mesin khususnya. Nah, jadi dengan adanya perubahan alat-alat tersebut tuh membuat waktunya lebih efektif gitu. Terus secara inovasi udah gitu kami pun memberikan secara legalitas memenuhi legalitasnya gitu. Kenapa kita penuhi legalitasnya? Soalnya kita tuh pengen target pasarnya kita tuh meluas gitu, bisa dimasukin ke supermarket kayak gitu, seperti pemenuhan legalitasnya tuh kayak PIRT, halal, angka kecukupan gizinya, terus secara expire-nya, terus kami pun belum punya tempat produksi pribadi sih, jadi produksinya masih di rumah pribadi. Terus, aduh maaf saya gugup. Terus secara ininya pemasarannya kami tuh baru
Instagram dan WhatsApp saja. Terus menurut saya, yang paling efektif itu melalui WhatsApp Stories sih, karena ibu-ibu tuh lebih banyaknya aktif di WhatsApp daripada Instagram. Kalau Instagram tuh betul yang kata Kang RN itu, kita tuh cuma buat posting-postingan kayak, posting produk, terus posting kayak testimoni dari konsumen, kayak gitunya aja. Terus kayak lebih ke mulut dari mulut ke mulut sih tepatnya. Terus apa sih masalah atau tantangan yang dihadapi saat ini tuh, yang saya rasakan tuh masalahnya tuh sekarang tuh keterbatasan target pasar. Kenapa? Karena Abon Sapiens ini tuh menurut saya, kurang cocok ya buat kayak ke anak muda, lebih tepatnya kayak ke ibu-ibu. Beda lagi kalau kayak, penjualan yang berbahan dasar dari kayak aci atau kopi-kopi kan itu target pasarnya lebih luas. Terus secara pemasaran pun, saya mengalami masalah sih, kayak saya tuh kan sekarang lagi hype banget TikTok, cuma saya tuh bingung kalau pemasaran, Abon Sapiens ini tuh konten yang cocok buat di TikTok tuh kayak gimana. Beda lagi kayak pakaian kan buat bikin kontennya lebih gampang, terus planning usaha apa sih, planning ke depannya saat saya lulus kuliah sih, saya pengennya, menerusin bisnis keluarga ini, jadi kayak pengennya sih fokus gitu, gimana cara ngembangin usaha Abon Sapiens ini, terus pengennya punya brand sendiri juga sih ke depannya, brand baju. Next, powerpoint-nya, Ca. Ca. Nah, di sini tuh ada referensi desain akun Instagram saya tuh referensinya dari Burger King. Kenapa? Karena menurut saya Burger King ini tuh, ininya temanya sih kayak santai tapi menarik gitu, nggak terlalu apa, nggak terlalu resmi gitu. Next. Nah, di sini ada konsep yang sebelumnya ada konsep Instagram Abon Sapiens. Nah, di sini tuh desain font-nya tuh tidak terlalu kaku dan milenial. Kenapa? Karena, sama kayak tadi yang saya referensi dari Burger King, terus konsep tema dan warna tampilannya itu premium dan soft. Lalu ada konsep foto Instagram, di sini tuh konsepnya kita lebih ke, ada tema dari kayu-kayuan, terus ada daun, ada cermin, yang kayak gitu. Sendok dan kayu. Sekian presentasi dari saya, maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, RN ada yang mau ditanyain atau mau ditanggapi? Mungkin 1-2 poin aja. Ya Pak, kalau boleh tahu kan itu bisnis turun temurun ya gitu. Nah buat kedepannya gitu ada proyek apa gitu. Karena kan ini bisnis turun temurun gitu. Sayang juga kalau nggak dikembangin nih. Nah, Eren pengen tahu buat kedepannya ini mau dibawa kemana gitu buat bisnis ini tuh gitu. Karena kalau udah sampai turun temurun gitu, kalau nggak dilanjut sama yang terakhir gitu, ini ya stuck juga bisnisnya gitu. Mau dibawa kemana gitu. Dan kita juga harus tahu gitu mau dibawa kemananya. Paling kan mau nanya sih itu bisnisnya mau dibawa ke arah mana gitu. Itu sih buat pertanyaan dari Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya, Kang. Iya sih saya juga, sayang gitu kalau ini tuh bisnis gak dikembangin karena udah punya, konsumen tetapnya juga kan. Mungkin ke depannya saya bakal ngembangin dengan kayak menambah varian rasa, udah gitu misalkan saya bakal kembangin kalau kalau ke depannya punya store-nya langsung, kayaknya tuh kayak pengennya bikin olahan gimana caranya si abon itu tuh, gak ketinggalan zaman gitu biar dapat kalangan itu meluas. Kayak contohnya saya pengennya misalkan biasanya burger tuh dari beef patty kan, mungkin yeah. saya bisa rubah patty itu tuh dari abon atau apapun olahan yang lebih menarik yang target pasarnya tuh luas gitu, kayak anak-anak penasaran, anak muda penasaran gitu kan, nggak hanya orang tua saja atau yang kalangannya tuh meluas lah intinya gitu. Mungkin seperti itu. Untuk saat ini gambaran saat ini cuma itu doang.
Apa ada masukan Kak buat Abon Sapi Teens? Kang Ardi izin kasih masukan ya. Iya, RM boleh. Eh, 1-2 poin ya. Siap, Kak. Buat yang pertama, Eren saranin cepet aja inovatif ya, soalnya karena memang target pasar luas gitu. Tapi kita juga harus tahu di range tahun berapa, maksudnya di range umur berapa si kalangan umur ini makanan itu gitu bisa dikonsumsi atau bisa diperjualbelikan. Ya, terus di apa ya bisa di laki-laki atau di wanita juga gitu buat kalangan jualannya gitu. Kita juga harus tahu tuh bisa harus diperhatiin gitu. Kita juga mau ngejual ke siapa gitu. Gak hanya oke kita jualan anak muda karena anak muda juga ada apa ya? Ada range umurnya gitu. Gitu. Nah, kita juga harus cepat-cepat inovatif. Ya betul tadi kata Teh Nabila bisa diinovasiin lagi. Nah, paling kalau saran RN coba aja dibuat rice ball gitu ya atau ditambahin apa gitu. Itu bisa juga gitu. Itu bisa dijual all juga gitu. Seperti itu sih dari gitu. Makasih Kak masukannya. Siap, sama-sama Teh Nabila. Oke, sip. Keren-keren. Ini masih bisa dikembangin sih potensinya ya. Dari sisi varian dan dari sisi marketnya juga gitu. Ya, bagus sih. Kedepannya masih berpotensi besar. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu bisa banyak hal yang kita bisa kembangkan lagi. Oke, makasih ya Nabila ya sudah mempresentasikan ide bisnisnya gitu. Ya. Kita lanjut yang kedua ya. Oke, yang kedua adalah Arnasya dari mana tadi? Selera Kita. Oke, silahkan waktu dan tempatnya. Iya, terima kasih Kang, izin share screen. Iya, boleh. Udah ada ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnasya. Di sini tuh saya bisnisnya bukan selera kita, sebenarnya lebih ke selera kita. Jadi si itu melihat kan. Nah, bisnis kita itu menjual sebuah minuman produk dari teh, green tea. Kalangannya itu bisa dari mulai usia 12 tahun sampai 50 tahun juga bisa gitu. Terbentuk awal mula selera kita itu dari teman-teman sih, sebenarnya ini bisnis bareng-bareng. Jadi beranggotakan 6 orang. Jadi kita tuh sering main bareng, sering kumpul bareng. Pokoknya sering main daripada kita main yang kayak jajan terus gitu kan. Lebih baik kita tuh kayak ngusulin gimana sih kita bikin bisnis gitu, usaha bareng-bareng. Nah, di situ kita terbentuklah dari selera kita itu. Nah, awalnya tuh kayak iseng-iseng aja gitu, kayak pengen bikin apa gitu yang beda. Nah, kita tuh bikin minuman ini tuh terinspirasi dari artis yang namanya tuh Enzi Solaria kalau nggak salah. Nah, dia tuh bikin minuman juga dari sea salt itu. Nah, jadi si produksinya tuh kita di rumah, jadi homemade bareng-bareng. Terus cara kita ngejualinnya juga kita tuh dari teman ke teman, karena dari berenam itu beda-beda kampusnya gitu. Ada yang kerja, ada yang kuliah, kita tuh menawarkannya tuh dari teman-teman terdekat dulu, terus kita bikin Instagramnya, baru ada yang minat di DM kayak gitu. Nah, di sini tuh green tea sea salt yang terbuat dari bubuk teh original dan dipadukan dengan jelly-jelly yang terdapat sea salt yang menjadikan minuman ini perpaduan antara manis dan gurih. Minuman ini juga disajikan dengan gaya kekinian. Jadi buat para pencinta kayak green tea gitu, matcha latte, harus cobain produk kami. Jadi minuman ini tuh bukan kayak sekadar minuman doang gitu. Minuman itu kayak pengen ada manfaatnya. Kita juga membuat minuman ini tuh gulanya tuh rendah kalori, pakai Tropicana Slim. Nah, terus kita bikin sea salt-nya itu, jelly-jelly-nya itu
ada si garam lautnya itu karena banyak manfaatnya juga buat kesehatan tubuh kayak gitu. Terus dari tantangan atau masalahnya juga kita tuh produksi itu pernah sekitar 200 botol, tapi di situ tuh ada kesalahan dari apa ya, kayak dari si botolnya tuh kan harus disterilin. Nah, kalau misalkan ada air setitik atau apapun bisa merubah dari si rasa green tea sea salt-nya itu. Nah, dari situ ada komplain kayak rasanya tuh beda karena emang kita tuh bahan-bahannya tuh alami, nggak dari pengawet apapun. Jadi gampang kadaluarsa juga. Jadi cuma 3 hari kuatnya minuman ini tuh. Nah, terus kita ngatasin dari kesalahan-kesalahan kita tuh kita bikin lagi, ngeluarin modal lagi sih cukup lumayan buat menggantiin konsumen-konsumen yang pada apa kayak ya ini kenapa rasanya gini 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 gitu. Nah, di situ kita langsung di sini saya ada referensi desain akunnya dari ini tuh @goma_id sama Macamu tea. Nah, di sini tuh dia juga menjual green tea, cuma green tea-nya aja gitu. Jadi kita tuh beli green tea-nya bisa kreasiin dari si minuman-minuman itunya. Jadi kayak bubuknya doang dijual dari si ininya, nanti kita kembangin lagi kayak gitu. Nah, ini referensi desain akunnya. Nah, ini konsep desain Instagramnya. Jadi kayak sebenarnya enggak serius banget sih. Jadi iseng-iseng aja. Jadi kayak bikinnya juga ya asal kita punya bisnis bareng-bareng. Jadi kita konsep tema warnanya juga lebih santai aja, menarik, millennials. Desain fontnya juga lebih ceria, tidak kaku, seperti itu. Nah, ini foto-foto dari selera kitanya. Nah, planning dari udah usahain itu, kebetulan saya sebenarnya pengen kerja dulu ya. Cuman kalau misalkan ada peluang buat usaha, saya mau coba kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ya Anasya. Iya, keren-keren. Oke, Nova, ada yang mau ditanyain atau kasih insight? Buat apa ya? Tadi yang sea salt ya, green tea. Iya. Buat ini sih Eren saranin gitu. Kalau buat ngejalanin bisnis mah mending jalanin dulu aja gitu ya. Gitu jangan takut lah gitu diibaratkan. Jadi kalau misalnya kamu sambil kerja ya kerja aja gitu, nggak jadi menghalangi kita juga gitu. Jadi itu mah balik lagi kitanya gitu. Mau bisnis ya kerja gitu. Ya bisa juga dijalanin dua-duanya. Emang waktunya aja bisa di-spend bagi lagi gitu. Kalau saran RN sih kayak gitu ya gitu. Gitu. Cuman buat tadi ide bisnisnya udah bagus sih gitu. Paling tinggal di ini aja gitu. Kita cari reseller gitu buat yang ngejualnya lagi gitu kan. Lumayan kan gitu daripada kita yang ngejual sendiri, mending kita juga cari reseller gitu yang bisa ngejualin lagi gitu. Seperti itu sih. Gitu. Ibaratnya kayak buka cabang seperti itu. Oke, makasih Eren. Sip. Siap Kang, sama-sama. Oke, ya. Arnasya boleh di-share dong di kolom chat akun Instagramnya buat teman-teman yang lain untuk follow juga nih. Ya, jadi Kak Ari kasih kesempatan buat yang sharing presentasinya untuk di kolom chat ya, atau langsung di-share juga boleh. Nama Instagramnya apa? Boleh disebutin ya. Terus teman-teman bantu follow ya, supaya kita support juga dan apresiasi juga nih buat Arnasya yang udah mulai bisnisnya. Oh iya, tadi yang sebelumnya ya, Nabila, Kang Ari yang kirim aja deh. Nabila tuh bener nggak ya namanya tadi Instagramnya? Ini ya, yang Nabila tuh, nah ini. Terus juga tadi yang Arnasya, oh ternyata itu ya, C-nya itu depannya bukan selera, tapi silera. Oke. Iya. Sip. Kalau Arnasya, akun Instagramnya apa? Boleh di-share? Boleh Kang, bentar. Oke. Teman-teman boleh kepoin ya, dan langsung follow juga.
Oke, Silera. Siap, makasih. Ya, lanjut ya, yang ketiga. Yang ketiga yang present adalah, tadi udah Kang sebutin ya, Siva Aulia. Oke, silakan boleh dikasih ininya ya, untuk share screen-nya. Dari Anasya ke Siva. Oke, Siva bisa share screen? Ya, Udah ada Kak? ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya mau mempresentasikan tentang saya. Sebelumnya maaf, ini kan PPT-nya masih yang konten Instagram, jadi belum ngerapihin buat presentasi hari ini. Di sini saya mau menerangkan tentang brand saya. Brand saya di sini namanya Your Querencia. Maksudnya dari Querencia ini tuh istilah bahasa Inggris yang punya arti yaitu suatu tempat di mana seseorang merasa nyaman dan aman. Tapi kalau di sini saya lebih fokusnya bukan ke tempat tapi ke objeknya. Jadi di sini tuh kayak baju pajamas yang saya jual di sini. Jadi tempat yang nyaman dan aman gitu. Jadi orang yang beli pun saya merasa nyaman untuk memakainya gitu. Lalu ada tagline-nya di style bisa jelas. Lalu di sini bisnis saya ini tentang baju pajamas. Ada 3 macam. Yang pertama dari bajunya yang lengan panjang, lengan pendek, sama yang bentuknya tunik. Awalnya jenis satu ada yang mau sama dress, tapi karena saya di sini kan produknya tuh saya itu sebagai reseller bukan produk sendiri. Jadinya karena dressnya belum ada, jadi saya cuma 3 jenis ini aja. Lalu untuk target gendernya tuh khusus perempuan aja. Usianya mulai dari remaja hingga dewasa. Dan wilayahnya, untuk wilayah sebenarnya target saya itu masih di wilayah Bandung atau Cimahi, soalnya sebenarnya itu kayak lebih ke bisnis plan karena saya juga belum menjalani bisnis ininya gitu Kang. Untuk awal kebentuk bisnis ini itu awalnya kan saudara temen tuh ada yang jualan baju pajamas dan tiap ngeliat di Instagram atau Twitter banyak tuh yang kayak nawarin promosi tentang baju pajamas. Sebenarnya emang kayak terlalu lebih mengikuti zaman, tapi karena karena banyak juga yang saya ngerasa baju tidur tuh kan lebih untuk tidur. Jadinya saya mikir nggak semua baju tidur tuh buat tidur aja, bisa buat hangout, buat keluar rumah gitu. Jadi nggak terlalu fokus untuk baju tidur untuk tidur gitu. Lalu produksinya ini bukan produk sendiri, tapi saya reseller. Untuk cara jualannya, konsep saya, plan saya yang saya jalani, kira-kira ya sih dari saya nawarin promosi mulai dari teman-teman. Kan teman-teman juga banyak nih yang kayak mulai usaha, jadi saya saling promosiin, tolong dipromosiin usaha saya promosiin usaha mereka gitu. Awalnya dari itu dulu, nanti mungkin lama-kelamaan bisa naik mulai dari WA Story, IG Story, atau lewat marketplace. Lalu kalau untuk masalah atau tantangan yang saya hadapi, ini kan karena reseller ya, jadi kalau kalau produk tuh saya harus tahu dulu produk yang saya stok tuh harus berapa. Terus apakah produk yang saya stok ini bakal numpuk di saya atau bakal kurang, misalnya nanti ada pesanan lain gitu. Terus karena ini reseller juga, jadi kan harus ini ya tahu stoknya, stok dari sananya yang tersedia apa aja. Terus yang terakhir ada planning. Kalau untuk planning sebenarnya planning setelah lulus, saya sebenarnya belum terlalu mikirin ke bisnisnya. Tapi karena
sekarang mulai ngejalanin kayak udah pikirin plannya, udah nyusun dari konsep Instagramnya, pemasarannya nanti gimana, visi misinya kayak gimana. Sekelibat saya juga agak mikir nih, kayaknya ini bakal kalau bisa mungkin saya bisa nerapin. Lalu di sini ini ada yang saya profil Instagramnya, ini logonya Your Querencia. Lalu di sini untuk Instagramnya @Your Querencia, R-nya 2 karena saya sebenarnya ini masih baru mulai. Jadi Instagram juga belum disusun-susun seperti yang kayak Instagram yang lain gitu. Kan usaha yang lain kayak yang sebelum saya tadi itu kan udah banyak ya kayak kontennya banyak, highlight-nya juga udah banyak. Lalu ada seperti apa ya, kayak followers-nya. Nah, saya itu belum nyusun sampai ke sana karena masih tahap planning saya. Lalu untuk warna logonya ini ada coklat krem, yang tadi gendernya itu ada perempuan sama usianya. Di sini kan udah dijelasin ya, mulai dari bahannya juga ada yang premium, yang adem dan nyaman. Nah di sini ada yang kata nyaman itu nyambung sama brand saya yang Querencia, itu kan artinya nyaman. Lalu ada ini jenisnya sama targetnya yang Instagram, Shopee, via WhatsApp, hingga ini sama sih. Ini highlight, ini caption yang nanti untuk untuk Instagram saya, tapi sebenarnya masih planning gitu. Nah, ini yang terakhir untuk referensi bikin akun IG lain itu saya ngambil dari @Klambi Kamar. Di sini tuh sebenarnya saya ngambil ini karena melihat konsep dari sini nih, yang kotak-kotak ini. Saya kan lebih adanya tuh produknya tuh yang dipasang di patung, jadi belum terlalu banyak yang dipakai sama orangnya langsung, modelnya langsung. Jadi saya ngambilnya yang ini deh. Terus nanti konsepnya juga kalau misalnya ada setiap hari-hari tertentu atau hari-hari besar, saya mungkin bisa ngikutin konsep ini. Ini contoh dari konsep desain saya yang warnanya lebih ke earth tone sih, soalnya saya lebih suka warna itu kayak yang lebih enak aja gitu dilihat. Nah, ini beberapa produknya. Ini yang lengan panjang, lalu ini yang ada model lengan pendek, berbagai motif juga sama warna, dan yang terakhir ada tunik. Nah, yang tunik ini emang udah ada modelnya, jadi yang belum ada model tuh kayak buat lengan pendek sama lengan panjang itu kayak masih dipasang di patung doang. Mungkin sekian dari saya, Kak. Mohon maaf banyak kekurangan. Boleh minta kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Siva. Oke. Ya, balik lagi ke narsumnya nih. RN ada feedback atau ada pertanyaan? RN-nya mana nih? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, jadi teman-teman gini, dari 3 tadi yang diceritain, itu sebenarnya bukan hanya menceritakan bisnis masing-masing aja ya, tapi itu juga bisa jadi insight buat teman-teman gitu ya. Karena pengalaman berharga itu dengan kita melihat dari kegagalan dan kesuksesan orang lain gitu ya. Ya pertama nih kalau Kang Hardi review satu-satu, pertama dari masalah contoh ya, teman-teman pernah dengar brand yang namanya Maichi nggak ya? Kalau di zamannya Kang Hardi itu viral banget. Ya mungkin teman-teman masih SD atau SMP kali ya. Nah, variasi Maichi itu kan sebenarnya makanan kiloan ya, makanan kiloan yang mungkin jarang banget dijamah, apalagi sama anak-anak muda waktu itu. Nah, waktu itu owner-nya itu keren banget sih. Dia menciptakan ya banyak variasi dan memang di repackaging ya. Terus dengan sistem reseller juga. Jadi benar-benar langsung melesat tuh si penjualannya gitu. Nah, salah satunya tadi mungkin yang Nabila itu juga benar sih, Kari setuju bahwa kalau kita mau main di segmen yang baru, di market yang baru, yang tadinya ke ibu-ibu atau usia yang tua gitu ya, ketika kita mau main yang segmennya anak muda, berarti mulai dari packaging yang pasti
bervariasi juga gitu, yang lebih anak muda atau anak ya kekinian gitu ya. Itu terus juga dari sisi apa ya, rasa ya, tadi kalau rasa kan sebenarnya ada 1 atau 2 varian ya, dan mungkin variasi baru bisa jadi nggak hanya variasi yang sekarang ada gitu kan, banyak banget brand-brand yang memang mereka mengkombinasikan rasa apa campur rasa apa gitu ya, pasti ada 2 atau 3 variasi yang mereka kombinasikan. Nah itu memang dari sisi kreativitasannya kita sama trial error, apalagi posisinya Nabila itu kan sebagai produsen ya, jadi sebenarnya masih punya kesempatan untuk ini bereksperimen ya sama si produknya itu gitu. Oke, lanjut terus juga tadi sama Arnasya, sebenarnya itu tadi ada kegagalan juga yang memang itu dampak dari mungkin ketidaktahuannya kita, tapi itu kan hal wajar ya, karena itu jadi kegagalan itu jadi pengalaman berharga banget gitu ya. Tapi luar biasa sih, udah sampai ratusan botol, berarti kan peminatnya ada. Nah, sebagai pengusaha itu sebaiknya memang kita memiliki yang namanya mentor. Ya, mentor itu dia yang akan kasih tahu hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Misalkan waktu sebelum produksi itu dia kasih tahu, ini loh kita pakai packagingnya yang ini dan alatnya seperti ini supaya nanti tidak basi atau berubah si rasanya itu. Nah, biasanya kalau udah punya mentor, itu dia kayak orang tua kita. Dia nasehatin kita jangan melakukan A, jangan melakukan B gitu. Dan sebaiknya mentor yang memang satu bidang ya, misalkan makanan sesama makanan gitu. Jadi nggak loncat ke bidang yang lainnya. Nah, cara cari mentornya pertama kita masuk ke komunitas-komunitas, terus ya networking, ya berkenalan gitu. Dan biasanya mentor yang memang sudah senior atau berumur, dia mau berbagi ilmunya. Ya, jadi mentornya jangan yang seumuran banget gitu ya. Sebaiknya orang yang memang sudah dewasa karena biasanya lebih bijaksana atau lebih wise gitu ya untuk memberikan masukan-masukan. Contoh nih ya, contoh teman-teman tahu brandnya Menanti ya, itu yang punyanya Jerome. Orang taunya itu punya bisnisnya Jerome kan gitu ya, si Jerome Pauline gitu. Nah, tapi di balik layarnya teman-teman mungkin sebagian belum tahu ya bahwa mentornya itu adalah ini yang punya kebab Turki ya. Kebab Turki itu udah 20 tahun lebih dan franchise-nya ada ribuan. Dia seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Kebayangkan pengalamannya luar biasa banget, makanya kenapa Menanti itu melesat banget karena punya mentor di belakangnya, dia yang ngasih tahu kesalahan-kesalahannya, dia yang ngasih tahu dan dia yang bimbing. Jadi nggak serta-merta karena Jerome-nya terkenal tiba-tiba besar gitu. Ya, karena Jerome sendiri kan nggak punya pengalaman F&B sebelumnya kan gitu. Nah, dia sebagai influencer kan. Nah, jadi kerjasama tuh penting ya buat teman-teman yang baru berbisnis nih. Terus juga yang terakhir mulai dari reseller itu nggak ada yang salah ya. Teman-teman siapapun di sini yang mulai dari bisnis reseller nggak masalah karena itu resikonya kecil ya karena tanpa modal produksi dan kegagalannya nggak ditanggung sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang masih reseller nggak masalah belajar dulu aja gitu ya sambil nanti memikirkan hal-hal yang coba memikirkan brand seperti teman-teman yang sudah berjalan duluan gitu. Oke, itu ya sharing session kali ini, insight dari Kang Hardi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah melakukan presentasi dan sudah hadir. Nah, ini teman-teman, Kang Hardi ingetin lagi bahwa kegiatannya kita di kelas magang industri ini itu ada dua posisi, di mana kita sebagai business owner satu, dan yang kedua kita sebagai tim digital marketing atau sebagai content creator. Nah, di minggu depan Kari bakal rilis nanti jadwal untuk teman-teman bisa memaksimalkan bisnisnya ya. Hari ini kita udah belajar mengenai Shopee nih. Mungkin kedepannya nanti Kang Hari bakal kasih tahu tips mengenai gimana caranya memaksimalkan bisnisnya teman-teman itu di marketplace Tokopedia gitu kan.
kemudian ada tips fotografi untuk UMKM gitu. Kemudian success story dari teman-teman yang memang sudah sukses menjalankan bisnisnya sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman bakal banyak banget dapat ilmu mengenai bisnis. Kemudian nanti sambil berjalan gitu ya, teman-teman juga akan belajar memposisikan diri sebagai staff juga gitu ya, sebagai tim. Jadi mungkin teman-teman tidak menjalankan bisnis sendiri, tapi teman-teman belajar di perusahaan yang memang sudah menjalankan digital marketing itu. Jadi bisa dapat ilmunya langsung dua gitu, memposisikan diri sebagai pebisnis dan juga sebagai tim ya. Intinya setiap kali nanti webinar itu adalah webinar terpenting dan webinar yang sifatnya sebenarnya ya bisa dikatakan wajib karena itu sebagai sertifikat teman-teman di magang juga gitu ya. Kedua juga pastinya untuk pribadinya teman-teman juga ya, ilmu-ilmu yang diberikan. Gitu. Oke, sharing session kali ini pas banget, ini udah jam 9 dan hari Jumat juga ya. Teman-teman selamat happy weekend Ria. Ya, mudah-mudahan teman-teman liburannya bisa dimaksimalkan besok hari Sabtu ya, Sabtu dan Minggu. Nanti di sesi selanjutnya yang belum presentasi dan belum memperkenalkan bisnisnya, Kahri kasih waktu juga ya, sama seperti teman-teman yang bertiga tadi gitu ya. Terus buat Instagramnya tadi, buat yang tadi presentasi itu Siva ya, Siva Instagramnya tadi udah di-share belum ya? Udah di-open belum? Kalau belum, coba di ini ya, coba di share Instagramnya buat teman-teman bisa follow dan tahu juga. Oke, nah sebelum kita akhiri, jadi open cam-nya itu di sesi terakhir untuk kita foto. Jadi kalau di awal-awal nggak perlu ya, nggak perlu open cam. Nah di sesi terakhir teman-teman boleh open cam sekarang dan Kahri screenshot untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Karena ternyata dosen udah nanyain gimana nih kegiatan teman-teman gitu ya. Sekaligus, oke, makasih ya, your currencia. Oke, buka open cam, terus oke, nggak apa-apa Putri. Ya, Sinta, Intan, Kiki, silakan ya. Kiki, oh Kiki, ini teman saya ternyata. Oke, lanjut ya, 1, 2, 3. Nah, seperti biasa Kari videoin di sesi terakhir ini teman-teman magang. Yuk, dadah dulu. Halo teman-teman semuanya. Ini yang malam-malam magang malam kayaknya udah nggak kobe banget ya. Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat gitu. Kari mau dapat ininya dong, responnya dari teman-teman buat materi hari ini, kira-kira gimana? Menarik, bakal dilanjut atau enggak? Coba dong, Kari mau dengar suaranya 5 menit aja. Sesi Sangat terakhir. menarik, Kang. Sangat menarik. Jadi Bener lebih ya? penasaran. Kaos lo kalau bohong ya. Bener ya? Oke, dari Alka. Terus dari yang lain gimana? Dapat ini nggak, dapat sesuatu nggak hari ini? Ngajoak, meledak, Kang. Siapa yang ngomong barusan? Alka? Oke. Iya, oke, siap. Makasih ya semuanya. Karis sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Makasih Kang Hardi. Makasih Kak. Sama-sama, makasih juga ya RN ya. Mereka Sudah materi. Ya, Sama-sama, thank you.